Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Di sebuah kota Jakarta, tepatnya di kampung Rawabelong, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Si Pitung. Ayah Si Pitung bernama Abah Pitung dan ibunya bernama Yaktina. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Jangan begitu. Ketika sudah tumbuh remaja, Abah Piun berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi pekerti. Oleh karena itu, Abah Piun pun mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, Haji Naipin dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji dan pencaksilat. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Pak Haji, terima kasih ya selama ini udah bersedia mendidik Ayah di pesantren ini. Sekarang Ayah mau pamit buat balik kampung halaman. Pitung sudah menjadi kewajiban Ayah membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah lu ke kampung halaman lu. Amalkan ilmu yang lu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitar lu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Ayah kepada orang tua lu ya. Selama di rumah, Si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, Si Pitung mengembalakan kambingnya ke daerah yang banyak rumput. Sedangkan babe Si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang.
Suatu hari, si Pitung pun disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak nih. Lu jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono. Beres be. Tapi ingat, lu jualnya jangan terlalu murah ye. Tentu aja be. Setelah menjual 2 ekor kambing di pasar Tanah Abang, si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya ke dalam kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa yang namanya lu? Namanya Aib Pitung bang. Rumah lu di mana? Di Rawa Belong bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari si Pitung, uang hasil menjual 2 ekor kambingnya telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babe si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jualan kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres be. Ini duitnya. Raut wajah si Pitung tiba-tiba berubah. Di mana uangnya berada? Dah, lu kenapa jadi bingung gitu? Waduh be. Kayaknya Aib kecopetan. Ntar ya, Aib cari dulu copetnya be. Beruntung, si Pitung pun menemukan para pecopet tadi masih ada di tempat semula. Lu lupa deh kan yang nyipetin taye. Udah, lupa deh ngaku aja. Lupa deh kan yang nyipetin taye. Para preman tersebut tidak ingin mengaku dan pada akhirnya si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan. Awas lu lupa deh. Jangan macem-macem amanah Rawa Belong. Si Pitung pun segera pulang sambil membawa uang hasil menjual kambingnya. Esoknya ketika sedang mengembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kembali. Ngapain kalian kemari? Kita yang mau minta maaf bang soal kemarin. Nama lu siapa? Sama Ae Rais bang. Ae Jiih bang. Ayo jebol bang. Jadi gini bang, kita ini mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama gimana? Iya bang, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyepet aja di pasar-pasar. Astagfirullah, keterlaluan banget lu pade. Lu pade masih muda, masih kuat, malah jadi copet. Yang lu pade copet juga orang miskin yang sehari-hari menderita karena jajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang miskin itu, bukan malah nyopet itu mereka. Si Pitung pun menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Ji, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 preman tersebut? Beberapa hari setelah pembicaraan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang preman yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda tersebut.
Aduh. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek-antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian jebul dan Ji. Tentara Belanda pun langsung menembaknya. Seketika mereka pun tewas di tempat. Tidak lama kemudian, Rais berhasil ditemukan tentara Belanda. Rais pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Terakhir, si Pitung. Akhirnya dia ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, para tentara langsung menembakinya. Namun ternyata si Pitung memiliki ilmu kebal. Tidak satu pun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, aye si Pitung anak rawa belong, kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda, temen lu pade. Selama mereka masih di sini, aye bakalan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar si Pitung yang mempunyai ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang masih mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Jakarta Barat, makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Marunda, Pulau Cilincing, Jakarta Utara, dijadikan sebuah museum pemandian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. High fuck